Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi. Iya, selamat siang kembali Pak Mul. Ya, apa kabar Bu Devi? Sehat kan? Alhamdulillah sehat walafiat. Padahal saya lagi agak kurang sehat, cuman saya mengingat anak-anak di kelas menunggu saya, jadi dengan tekad dan semangat saya tetap masuk ke kelas. Waduh, luar biasa Kak Devi ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kita kan di sini ada diskusi saling berbagi tentang hal-hal yang ingin Ibu cerahkan ke saya. Ngomong-ngomong apa ini topik yang kita angkat pada hari ini tentang di sekolah Bu Devi ataupun Hmm, tentang kepribadian Bu Devi? boleh Pak Mul, saya ini ya Ya Bu. sekarang kan zaman digitalisasi nih, semua Oke belajar Bu. pakai media pembelajaran nih Pak Hmm. Mul. Saya ada beberapa anak yang tidak mau belajar kalau apa ya namanya ya. Saya wali kelas ya, ada beberapa Oke. anak-anak yang tidak mau belajar kalau gurunya cuman datang, kasih catatan, terus gurunya keluar, anak-anaknya juga ikut keluar gitu. Tapi bukan bukan pelajaran saya Pak Mul, pelajaran orang, tapi anak-anak cerita nih sama saya, "Bu, Oh kami gitu. nggak senang belajar sama ibu itu karena beliau setiap kali datang kasih catatan, terus beliau keluar, kami ditinggalin. Bahkan catatannya itu sampai misalnya suruh catat dari halaman 12 sampai halaman 20 gitu Pak Mul. Jadi anak-anak saya sudah merasa apa ya, kayak Bosan Bu ya? mmm, masuk ke kelas itu dengan guru yang tersebut seperti momok yang menakutkan gitu. Jadi karena saya wali kelas, mereka cerita dengan saya Pak Mul. Oh gitu. Jadi permasalahannya ini tentang berarti ada anak yang satu kelas di situ nggak mau belajar sama teman sejawat Ibu berarti ya? Iya, sama sama Oh, guru-guru yang itulah. nah, Kan banyak nih model guru Pak Mul, ada yang iya Bu. apa ya, CBSA, catat buku sampai habis gitu Sampai ya. habis. Ada guru yang misalnya memang dia suruh catat sama anak-anak, tapi dia pakai rangkuman gitu. Terus kalau anak-anak saya lebih senangnya belajar misalnya dibuat media pembelajaran dari Canva, apa dari PPT misalnya, dia suka dengan tampilan gambar-gambar yang, bagus gitu, dia senang seperti itu atau sekali-kali kita tampilkan video-video inspiratif gitu Pak Mul kan, Ya. mereka sekarang itulah keluhan mereka tuh, mereka malas belajar sama, adalah guru yang datang cuma kasih catatan, kasih buku, nah catat nih dari halaman 12 sampai 20. Jadi ada beberapa anak saya tuh nggak mau masuk kelas Pak Mul, gitu. Oh ya. Ini ngomong-ngomong nih ada nggak Ibu jumpain sama rekan guru itu untuk untuk memberi barangkali nanti bisa Ibu berikan solusi gitu. Ada nggak Ibu jumpai Ibu katakan yang demikian rupa seperti yang dikatakan sama siswa tadi Bu? Ada sih, saya beri pemahaman tapi enggak langsung kepada, satu orang saja gitu ya. Pas Hmm. duduk-duduk gitu diskusi, saya katakan sama mereka, sebaiknya sekarang kan zaman sudah berubah tuh, anak-anak nggak suka lagi catat-catat buku. Eee, Maksudnya ada anak-anak yang bilang gini, "Bu, daripada catat buku, ayolah, fotokopi aja, ngapain gitu nyatat," Ya. gitu kan. Terus, saya kasih, apa namanya, kasih pemahaman buat semua guru, enggak to the point, dengan guru tersebut. Kan takutnya nanti dia tersinggung gitu Pak Mul Ya. kan, nah kalau kita bilang, "Bu jangan, nggak boleh gaya mengajar seperti itu bla 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 bla," nanti gurunya kan tersinggung. Jadi saya
memberitahu semua itu di forum biasanya, bahwa kita juga sebagai guru harus kreatif, harus inovatif dalam mengajar gitu supaya anak-anak senang, enggak kaku, enggak bosan di kelas gitu. Tapi kalau untuk guru langsung to the point saya nggak pernah Pak Mul, takutnya nanti dia tersinggung. Ya, Jadi betul. ya kita kan harus menjaga perasaan orang Pak Mul gitu kan. Hmm. Berarti intinya nih guru tersebut udah tahu bahwa ada beberapa siswa yang bosan dengan pembelajaran beliau. Nah, kira-kira Iya, setelah mungkin Ibu, mungkin saja dia udah tahu. karena kan dia mungkin merasa sendiri kan, karena sering catat buku, sering ngasih catat Hmm, sama siswa. Nah, iya. jadi setelah Ibu kasih tahu misalnya di forum itu kira-kira ada nggak perubahan yang dihadapi oleh guru tersebut ataupun perubahan yang dirasakan oleh siswa tadi gitu, Bu? Ataupun masih seperti semula gitu, Bu? Sampai saat ini belum Pak Mul, belum ada Belum perubahan, ya? perubahan yang berarti yang ditunjukkan gitu. Malah saya, eee, ini lebih kepada anak-anak saya gitu karena saya wali kelas ya, Mhm. saya emaknya lah istilahnya gitu kan. Ya, Saya bilang, "Kalian nggak boleh gitu, kalau nggak mau catat ya diam aja, nanti ambil bukunya fotokopi," gitu. Saya malah ngajarkan anak, "Tapi jangan keluar." "Bu, kami nggak ada yang mengawasi," gitu kan. mhm. Ibu itu setiap udah kasih buku tuh beliau keluar, nggak tahu kemana. Jadi kami dibiarkan aja di kelas gitu. Oh gitu, Bu, ya. Mungkin gini, Bu, kita kan calon guru penggerak nih. Artinya kita Mhm, kita bisa menggerakkan sekolah-sekolah kita di tempat kita mengajar. Eee, Orang itu kan tentu sudah tahu bagaimana proses, Ibu mengajar. Orang itu kan pernah melihat misalnya, apa yang Ibu lakukan pada saat mengajar. Saya rasa mereka pasti udah pernah melihat apa perubahan, misalnya sama Bu Devi nih, perubahan yang sudah ada sama Bu Devi selama Ibu menjadi calon guru penggerak. Mungkin itu yang bisa Ibu lakukan sampai apa namanya, bisa membujuk mereka walaupun kita tidak membujuk tetapi membuat rasa ketertarikan mereka terhadap kita, gitu. Itu mungkin salah lebih satu apa kepada namanya, menuntun ya Pak Mul eee, ya? bisa iya menuntun, Bu. Mhm. Mmm, Baik, Bu, saya sering Pak Mul, eee, saya sering misalnya sering sharing gitu kan, memang di dalam grup penggerak itu, mhm, pengimbasan itu yang nomor satu ya, mengimbas kepada guru-guru dan, kepada, mhm, siswa gitu ya. Tapi, iya. enggak semua guru, tertarik gitu kan, enggak semua guru tertarik dengan, apa yang kita sampaikan gitu. Kalau di sekolah Pak Mul bagaimana? Kalau di tempat saya sih, memang sih saya nggak menunjukkan bahwa sikap saya begini-begini selama jadi guru penggerak, tetapi memang apa adanya kan. Tapi saya sering sama kepala sekolah misalnya kalau ada tugas-tugas yang udah selesai, itu saya kirim ke, bapak kepala sekolah. Nah, dari Pak Kepala Sekolah itulah, mengirim di grup gitu. "Oh ini tugas dari guru penggerak, oh hebat ya." Nanti otomatis orang itu setelah dikirim sama Pak Kepala Sekolah, besoknya ditanya sama saya, "Kayak mana cara kamu buat ini? Kayak gini 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 gini." Intinya orang itu merasa kayak mana ya, merasa ketertarikanlah tentang, Oh apa namanya, modul-modul yang ada di guru penggerak, begitu, Bu. oh gitu ya. Mhm. Memang sih saya nggak, apa namanya, nggak langsung mengasih tahu, nggak katakanlah misalnya ada tugas yang udah selesai, saya kirim ke grup untuk saya pamerkan, tidak. Cuman terkadang, walaupun saya tidak kirim ke bapak kepala sekolah, terkadang bapak bapak kepala sekolah pun meminta, karena memang beliau sangat tertarik dengan guru penggerak, gitu, Oh Bu. gitu. Kemarin untuk ke depan ini pun katanya beliau mau jadi ini, mau 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 jadi PP katanya, Oh mau gitu. tes tes PP. Mhm. Oke, Bu, eee nah, kira-kira di sesi diskusi kita ini, apa yang Ibu rasakan dan apa yang bisa
yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini, Bu? Iya, alhamdulillah bisa berdiskusi dengan Pak Mul. Jadi mungkin ke depan saya lebih ini usaha lagi ya untuk meyakinkan teman-teman, untuk mengajak Ya, teman-teman Bu. bahwa kita jangan lagi terbelenggu oleh pembelajaran di masa lalu. Oh, kami Ya, dulu betul waktu kami sekali. sekolah nggak seperti itu, kami sekolah nggak. Jadi tinggalkan itu, kita namanya terbelenggu dengan pembelajaran di masa lalu. Ayo kita berubah gitu kan Pak Mulkan. Nah, ini Oke. kan Ya, sudah betul sekali, Bu. zaman 4.0 atau sering dibilang 4.0 ya. Jadi Ya, nanti insya Allah saya akan melakukan aksi-aksi nyata saya, mengajak guru-guru, walaupun tidak sepenuhnya seperti yang seperti yang saya harapkan, paling tidak mereka ada sedikit menyerap atau mendapatkan ilmu dari saya gitu Pak Mul ya. Banyak sekali yang saya dapatkan hari ini dari hasil diskusi kita Pak Mul. Jadi baik, Bu. ternyata Luar biasa, Bu Devi. menjadi guru, menjadi apa ya, guru kita kan guru zaman old boleh dibilang ya, Zaman kita all, guru iya. zaman old, mengampu anak-anak zaman now gitu. Jadi kalau misalnya kita itu enggak Ikutin keadaan melangkah, sekarang ya. nggak kreatif, nggak inovatif gitu, kita semakin ditinggalkan oleh anak-anak gitu ya Pak Mulya. Nah, berarti kan seperti yang saya katakan tadi, memberikan penyerapan kepada guru-guru yang lain bahwa kita hidup sekarang ini udah jauh berbeda dengan zaman yang dulu. Karena yang kita ajarkanlah bukan anak-anak dulu, tetapi anak-anak sekarang. Otomatis kan kita harus bisa menyesuaikan diri seperti zaman sekarang, bukan? Iya. Kodrat zamannya sekarang begini. Jadi begitu, Bu. Jadi mungkin itu upaya yang Ibu lakukan untuk mendekatkan dengan guru-guru yang lain, bahwa kita harus tentu saja harus berubah, Bu ya. Berubah dari dari peradaban yang lalu itu harus berubah menjadi peradaban yang sekarang yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang ini. Iya. Ya Eh, begitulah, ya seperti itulah, seharusnya kita guru Pak Mul. Jadi, apa namanya, kita nggak boleh start di tempat ya Pak Mul ya. Ya, nggak boleh diam di tempat. Kita kan sekarang ini rata-rata ya, di tempat saya pun demikian. Kita udah nyaman di zona yang aman gitu. Jadi nggak mau keluar lagi dari zona yang aman itu. Mungkin gara-gara itulah mungkin, Bu ya. Oh ya, Bu. Jadi kan permasalahan itu dari siswanya, mereka nggak mau dengan Heeh. menjadi momok bagi mereka tentang guru itu. Ada nggak Ibu tanyakan langsung sama siswa itu? Kan kalau Ibu yang kasih tahu ke guru itu kan nggak mungkin merasa tersinggung. Jadi kan alangkah lebih baiknya kan ada nggak Ibu tanyakan sama siswa? Seharusnya kamu bilang Udah saya ada. tanya, udah Heeh. saya tanya sama siswa, katanya Hmm. mereka bosan kami Bu, belajar seperti itu. Ya, saya sebagai wali kelas, saya himbau mereka, tapi cara kalian keluar dari kelas itu salah. Boleh misalnya kalian nggak suka disuruh catat buku sampai habis gitu ya, Hmm. tapi kalian kan bisa diam di kelas, tidak boleh keluar-keluar, saya bilang gitu kan. Kata mereka itu tadi, gimana kami nggak keluar Bu, gurunya aja nggak ada di kelas, Nggak diawasi ya. nggak ada yang mengawasi kami ya, kan anak-anak seperti itu. Boleh sih sebenarnya kalau pendapat saya Pak Mo kan, boleh misalnya guru malas buat media pembelajaran, kasih buku sama anak-anak, tapi ya guru tersebut harus berada di dalam Hmm. kelas, nggak boleh keluar gitu Iya, kan. paling kurang kan harus diawasi kan. Iya benar itu. Gini Bu, mungkin ada solusi itu Bu. Untuk mendapatkan solusi itu, jalan keluar itu ada nggak Ibu tanyakan sama misalnya sama Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Wakil Kepala Sekolah gitu untuk keluar daripada hal-hal yang demikian.
Iya, ini rencananya saya memang terakhir menghadap Bapak Kepala Sekolah. Kan yang manajer di sekolah itu kan Bapak Kepala Heeh. Sekolah. Jadi tebusan terakhir itu di Bapak Kepala Sekolah, insya Allah. Oke Bu, Bu Devi, kira-kira apa yang sudah kita dapat dari hasil diskusi ini? Banyak sekali Pak Mul sharing, jadi saya lebih paham lagi mungkin dari instruksi dari Pak Mul tadi, saya lebih paham lagi bagaimana menghadapi guru-guru yang istilahnya malas berinovasi Malas gitu ya. berinovasi, ya, Jadi itu kurang bukan kreatif. tanggung jawab saya, tapi lebih kepada saya membawa masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah gitu Pak Ya, Mul. itu tepat sekali itu Bu. Itu menurut saya itu salah satu jalan keluar yang baik itu. Karena Iya kan iya kepala Pak sekolah Mul. bisa bisa menegur langsung. Mhm. Eh, Baik Bu, kita akhiri dari diskusi kita pada hari ini, itu tentang permasalahan anak yang tidak mau belajar dengan guru tadi Bu ya. Dan Iya. alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya. Mudah-mudahan sekolah kita nanti akan terus berkembang, akan terus maju seperti yang kita inginkan Bu. Oke Bu, terima kasih